moderasi beragama merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah agama. Hal ini berbicara mengenai sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku sebagai umat beragama agar tidak keras, tidak berlebihan, dan saling menghargai setiap perbedaan. Dalam artian lain, bagaimana seseorang itu agar tetap dalam pendiriannya memaksakan agamanya dan tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain dengan hidup rukun dan damai bersama pemeluk agama yang berbeda. Jadi, dalam moderasi beragama terdapat prinsip-prinsip yang penting. Prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai dasar utama. Di antaranya ada toleransi, anti kekerasan, hingga akomodasi terhadap budaya lokal. Pertama ada toleransi. Dalam toleransi ini kita dapat menghargai, menghormati antar umat beragama yang berbeda-beda. Selanjutnya ada anti kekerasan. Dalam anti kekerasan kita dapat menindaklanjuti segala permasalahan-permasalahan antar agama yang ada dengan tanpa adanya kekerasan. Selanjutnya ada akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, ini kita itu dapat menerima segala hal kearifan lokal dengan syarat tanpa adanya pertentangan dari ajaran agama yang telah ada. Pada masa sekarang ini, Indonesia masih menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda tapi tetap satu. Namun, pada masa sekarang ini masih terdapat banyak kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Beberapa kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia, yang pertama itu adanya pelarangan atau pengusiran kepada orang-orang umat beragama yang sedang melakukan ibadah. Hal ini biasanya dilakukan oleh kelompok minoritas. Yang kedua itu adanya ujaran kebencian yang biasanya dilakukan dalam sosial media. Yang ketiga itu adanya tindakan kekerasan fisik dan ancaman yang dilakukan kepada individu atau kelompok yang memiliki perbedaan keyakinan dengan kelompok mayoritas. Contoh kasusnya itu penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah oleh sebagian mayoritas di beberapa daerah. Dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa masyarakat masih belum paham bagaimana pentingnya itu toleransi dan rasa saling menghormati setiap warga negara Indonesia. Sikap toleran dapat disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena kepribadian tersebut dan juga karena adanya kelompok yang merasa lebih. Dan selain itu, globalisasi ini juga dapat disebabkan oleh perkembangan globalisasi yang kian merusak nilai-nilai dan juga norma-norma yang ada, sehingga membuat masyarakat kurang bertoleransi. Nah, untuk itu, intoleransi ini harus dihilangkan karena dapat memicu perpecahan dan konflik sosial, sehingga menimbulkan prasangka buruk, kebencian, dan juga diskriminasi terhadap kelompok berbeda. Nah, pada akhirnya hal ini dapat merusak persatuan, di mana yang seharusnya keberagaman itu menjadi kesatuan dan kekuatan untuk persatuan bangsa, malah menjadi sumber kehancuran bagi bangsa. Penerapan nilai moderasi beragama seperti menumbuhkan sikap toleransi, anti kekerasan, akomodasi terhadap budaya lokal, serta rasa kesetiaan terhadap negara Indonesia tidak terlepas perannya dari lembaga pendidikan, pemerintah, hingga bahkan tokoh agama dalam menanamkan sikap ini kepada masyarakat Indonesia. Dan akan juga berperan untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama seperti memberikan pelajaran agama yang berisi kesetaraan dan tidak ada perbedaan dalam memperoleh ilmu, serta mempraktekkan ajaran agama masing-masing. Hal ini nantinya akan menghilangkan potensi rasa intoleransi yang timbul di generasi muda karena mereka sudah mempelajari prinsip-prinsip moderasi beragama. Hambatan sosial. 1. Perbedaan latar belakang, budaya, sosial, dan ekonomi. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman dari segi suku, pendidikan, dan budaya lokal. Oleh karena itu, untuk menerapkan sikap yang moderat harus menyesuaikan dengan kondisi setempat. 2. Fanatisme dan kelompok keagamaan yang tertutup. Masih ada kelompok-kelompok keagamaan yang memiliki pandangan agama yang kaku dan hatian, di mana mereka sulit untuk menerima pandangan dan masukan dari orang lain. 3. Kurangnya pemahaman keagamaan dan dunia digital. Tidak semua orang memiliki pengetahuan mendalam tentang keagamaan, dan
masih banyak yang belum terbiasa berpikir kritis terhadap konten-konten keagamaan di media sosial. Hambatan politik itu adanya ketidaksertaan akses terhadap sumber daya, kurangnya pemerataan fasilitas, dana, dan dukungan infrastruktur untuk proses moderasi beragama. Lalu contohnya itu seperti di daerah terpencil atau akses terbatas itu tuh kurang mendapatkan perhatian. Lalu hambatan budaya itu adanya keanekaragaman budaya agama di Indonesia, dan itu bisa menjadi hambatan dari proses moderasi beragama.